Al-Ilhamsah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hadir ada 1.000 orang kayaknya di sini. Yang hadir ada 1.000 orang, tapi yang jawab salam terdengar cuma 10 orang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya, ya Allah, jika punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya. Banyak yang amin. Berarti pada punya utang ya? Oh, jujur. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadar a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan kaqitai lail al muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya al-mutamassiku yawma idin bidini kal-qawmidi ala jamri. Al-hadis al-qamaqar. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika lamina syahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini di hari Kamis malam Jumat hitungan miladiah atau di hari Jumat Sayyidul Ayyam hitungan Qamariyah. Allah takdirkan saya bersama tim hadir pada kesempatan malam hari ini untuk safari dakwah di bulan Agustus di Provinsi Jambi. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya yang telah menakdirkan saya sampai ke Jambi. Dan tadi delay pesawatnya hampir 2 jam, sehingga saya terlambat sampai ke sini. Saya berangkat dari rumah jam 5:30 ba'da subuh, nyampe sini 5:30 maghrib. Berarti berapa jam? 12 jam, padahal pakai pesawat. Ya benar di pesawat sekarang. Dari rumah seperti itu, saya ke travel, nyampe di travel jam 6:04, jam 7 travel bergerak membawa saya ke Terminal 2 Cengkareng, Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Kami nunggu jam 4 baru terbang. Kalau tidak salah jam 4 lebih Bapak sekalian. Saya sudah gelisah apa bisa berangkat apa enggak. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya sampai, dan ini adalah kajian pertama saya dalam safari dakwah bulan Agustus 2022. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Oh, banyak yang kurang. Oh, mic-nya kurang. Duitnya kurang. Loh, tadi sudah saya doakan. Kayaknya abang yang banyak utangnya nih. Baik, salawat dan salam semoga Rasul pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat akhir zaman, yang diutusnya beliau menjadi pertanda kalau kiamat telah dekat. Betul? Dari mana kita tahu? Beliau sendiri yang mengatakan pada kita, Mu'istu ana wasah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk dan tengah, ini agak jauh sedikit.
diregangkan. Beliau mengisyaratkan begini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau bilang apa? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan hari kiamat, saya melipat jari tengah saya. Saya melipat jari tengah saya ya. Kenapa saya lipat jari tengah? Berarti antara kita dengan kiamat, kalau memperingatkan pakai satu jari apa dua jari? Kalau kemarin pemilu begini atau begini? Jangan lupa ya. Kalau memperingatkan kiamat, seperti ini. Artinya apa? Antara kita dengan kiamat sudah sama. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Betul. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi, kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh dengan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Jamaah. Oh, jamaah. Sudah terasa tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah, yakin? Di mana terasa? Di hati. Oh, di hati, Bu. Baik. Tandanya, indikatornya ada 3 kata Rasulullah. Tanda bahwa pintu gerbang kiamat sudah dibukakan dan kita berada di depannya. Itu ada 3. Yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur didustakan. Orang yang jujur didustakan. Orang yang berkata benar dibohongi. Sejujur apapun orang berkata, dianggap dusta. Sebenar apapun orang berbuat, dianggap bohong dan salah. Sudah terjadi, Bu. Di Jambi sudah terjadi. Oh, survei membuktikan. Masya Allah. Berarti Ibu sudah survei. Takbir. Luar biasa, Bunda. Dan ini sistem, ketika yang satu terjadi, yang lain pasti terjadi. Ketika yang jujur didustakan, ketika yang benar dibohongi, maka sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Kok nggak kedengaran? Sudah terjadi? Orang pendusta dibenarkan. Ya, mereka punya kekuasaan, mereka punya media, mereka punya aparat. Maka semua elemen unsur untuk mereka berdusta dianggap benar, itu sudah mereka punya. Maka dengan mudah mereka lakukan. Betul? Yakin? Luar biasa. Selesai kajian saya. Yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Padahal dia berkhianat pada satu kaum, berkhianat pada satu bangsa. Diangkat menjadi penguasa dan pemimpin di negeri itu. Ini di dunia, Bapak Ibu. Sudah terjadi? Sudah. Di mana? Bapak Ibu. 3 hal tadi, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Yang jawab sedikit nih. Selebihnya nggak mau jawab, takut. Masih dinas. Betul? Yang pertama sudah terjadi? Yang kedua? Yang ketiga? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan lagi dekat dengan kiamat. Bahkan Rasulullah di kitab yang saya bawa, kitabnya saya bawa di tas saya, bersabda dengan sangat tegas. Ala inna min asyrati sa'ah an turfa'al asrar wa tud'al ahyar. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, manusia-manusia buruk akan memimpin dunia. Dan manusia-manusia terbaik, ahli, kompeten, expert akan disingkirkan. Kemana ini jawabannya? Sepi banget. Sudah terjadi belum? Orang buruk memimpin dunia, sudah terjadi. Manusia terbaik pilihan umat disingkirkan, sudah terjadi.
Maka pada saat itu tidak ada celah, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang, tidak ada waktu bagi orang mulia, bagi orang baik, orang ahli, orang pandai untuk memimpin dan mensejahterakan umat. Karena sistem dipegang oleh mereka yang buruk akhlaknya, buruk akidahnya, buruk tabiatnya, dan buruk perilakunya. Sudah terjadi? Saya tidak akan tanya di mana, karena saya tahu. Dan kalau saya jawab, pulang. Nah itu dia. Jamaah, inilah akhir zaman. Sehingga orang yang berkata benar, orang yang menegakkan hak, orang yang ingin menegakkan supremasi hukum di muka bumi ini, seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Sayati 'alan nasi zamanun. Nah, hadis dari Anas bin Malik. Akan datang pada umatku satu masa, al-mutamassiku yaumaidin bidinih, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kal qabidi 'alal jamri, seperti memegang bara api. Jemaah, kalau memegang bara api apa yang kita rasakan? Panas kan? Dipegang panas, dilepaskan padam. Maka karena takut padam, kita pegang walaupun panas. Itulah gambaran orang mengamalkan Islam di akhir zaman. Dituduh teroris, ekstremis, dan fundamentalis. Padahal tidak teror, baik penyelamat, tapi harus dikatakan teror. Tadi para pendusta dibenarkan. Kenapa? Karena dengan menteror para ulama, mereka dapat dunia. Jamaah, berat saya ceramah seperti ini. Kenapa? Pasti ada yang tersinggung. Jamaah, pasti ada yang tersinggung kan? Makanya saya sudah kapok jadi ustadz akhir zaman. Mohon maaf, saya sudah berhenti jadi ustadz akhir zaman. Saya sudah beralih profesi menjadi ustadz akhir bulan. Insya Allah saya istiqomah sampai akhir zaman. Ya saya berarti dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Furqan yang dirahmati Allah, Bapak yang mana tuh? Oh iya, kok di belakang Pak. Dan juga jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Furqan yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua RT yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Mana Pak RT? Oh itu juga ya, sana juga. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh, asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah. Wabil khusus rekan-rekan pejuang kami, pejuang subuh, Ustaz Zul dan kawan-kawan, Ustaz Bang sebagai kameramen di sini. Dan juga hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya Rahmat Baiguni dari Bandung, Jawa Barat. Hadir untuk kesempatan yang kedua ke Jambi, dan ini satu kehormatan bagi saya dan tim bisa diterima di Jambi. Terima kasih kepada masyarakat Jambi, khususnya Gubernur Jambi dan juga stakeholdernya dan juga semua aparatur mulai dari provinsi, kota Jambi dan kabupaten. Wabil khusus kepada teman-teman kami pejuang subuh Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi kami hadir. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Amin. Tema tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Randi Ilhamsah. Kami sedang membangun rumah tahfiz. Selama ini kami ditanya, Ustaz, kok fokusnya ke Palestina? Tapi sudah kita sampaikan, di Palestina kita bekerja sama dengan Syekh Abu Roya. Beliau adalah guru kami di Gaza. Kita membiayai beberapa anak-anak yatim yang mereka sudah kehilangan rumah mereka, kehilangan orang tua mereka. Al-Quran kalamul bari unzila lil-hadil mukhtar fi lailatul qadrin tatana'u fiha dunya bil anwar. Al-Quran kalamul bari unzila lil-hadil. Mereka beragam, ada usia 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun sampai pemuda usia 18, 17 ya. Bahkan ada yang 20 tahun. Kita coba biayai mereka dengan dana yang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mulai dari Bali, saya sudah sana dan sampai ke Makassar, Balikpapan,
kemudian juga ke mana? Lamongan, Gresik, Malang, Surabaya, sampai ke Banten, kemudian Lampung sampai ke Sabang, ujung ke ujung Bapak Ibu sekalian sudah kami lakukan. Yang belum Papua, NTT, NTB, sama Ambon, itu yang belum, insya Allah. Bapak Ibu dan Matur Subhanahu wa Ta'ala, ini kami lakukan bersama guru kami Syekh Abu Roya di Gaza. Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun Bapak Ibu. Sudah berjalan 3 tahun ini bersama teman-teman kami Pekanbaru juga, sahabat Atasan Peduli. Kami galang bantuan-bantuan ini untuk melahirkan para penghafal Quran. Walaupun tidak besar tapi kami lakukan. Dan ini adalah mereka yang sudah selesai 30 juz. Mereka ada 14 orang yang sudah mutskin 30 juz. Artinya bukan hanya hafal, tapi mereka juga faham. Dan mereka bisa mentadaburinya dengan baik. Baik secara tahriri ataupun ta'biri. Ya, ini satu persatu mereka setoran dari subuh sampai malam. Daripada subuh sampai malam. Sekali duduk sehari. Satu hari satu orang 30 juz. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini pun sudah pada hafal Quran ya. Hafal berapa juz Bapak Ibu? 30 juz apa juz 30? Juz 30? Bukan 30 juz. Beda sedikit. Beda sedikit. Baik. Mereka setelah hafal hatam Quran ini kita biayai untuk kuliah di luar negeri. Apakah di Madinah, kemudian di Libya atau di Mesir, ya, insya Allah sesuai dengan minat dan kapasitas yang ada dan kuota yang ada di beberapa negara yang kita coba kerjasama. Bapak Ibu dan Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat bersyukur bisa menjadi para penghafal Quran yang dibiayai oleh orang-orang Indonesia. Ini adalah tim kami yang ada di Gaza, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa kunjungan saya yang terakhir sebelum pandemi, karena 3 tahun saya terhenti berkunjung dan Alhamdulillah baru sebulan kemarin kami pulang dari Palestina. Kami terhadang oleh salju, Bapak Ibu. Ini salju di distrik Qobah Sabah menghadang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Qobah distrik menuju ke Sibah, arah ke Madain Soleh, kota Petra. Dan para penonton bisa melihat kita sudah turun salju dan memang anginnya aja bikin beku. Wajah saya sudah tidak terasa saking bekunya. Ustaz bilang sebentar aja. Beku, enggak, bilang sebentar aja. Saking dinginnya saya tidak kuat, tapi saya tetap harus berbicara. Tangan saya ke belakangkan karena dingin luar biasa. Saya lupa tidak memakai kaos tangan, Bapak. Dingin, minus 10 derajat. 10 derajat di bawah nol. Tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dapat kita bayangkan saudara-saudara kita yang rumah mereka dihancurkan Yahudi, Bapak Ibu. Ini dia. Mereka harus tinggal di mana? Mereka menyaksikan diusir dari rumah mereka. Satu persatu rumah mereka dihancurkan. Dan mereka menyaksikannya tanpa bisa membela. Inilah yang Yahudi lakukan. Bayangkan di depan mata kami ini terjadi. Tanpa kami bisa berbuat. Hingga pada akhirnya mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kalau Bapak Ibu berjalan ke arah West Bank, tepi barat, di pertigaan ke kanan ke Ramallah, ke kiri itu ke Old City. Kita menyebutnya Al-Quds, mereka menyebutnya Yerusalem. Tempat terdapatnya Masjidil Aqsa. Kota terdapatnya Masjidil Aqsa. Al-Quds atau Yerusalem. Nah, Bapak Ibu akan menyaksikan tenda-tenda terpal. Itulah rumah mereka sekarang. Dapat dibayangkan ketika salju turun seperti tadi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. في الشتاء حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان وإخوة لنا مسلمين في العراق يفترشون الأرض وينتحرون السماء حرب وخوف ولهواء وفقر وجوع وشجاع
كم من مسلم يصرخ ملايين المسلمين المهجرين يعيشون في مخيمات الموت. Sampai-sampai dikatakan ya'ishuna fi mukhayyamatil maut. Mereka hidup di tenda-tenda kematian. Memang begitu. Satu persatu mereka mati membeku. Kelaparan, terisolasi, mati. Sementara kita nyaman tidur di rumah-rumah kita. Perut kenyang, tidur nyenyak, besok bangun kerja lagi, cari dunia. Saudara kita di sana seperti ini, Bapak Ibu. Di Suriah, kematian itu terjadi pada anak-anak. Satu persatu anak-anak kecil mati berkedinginan. Bayangkan, begini nasib umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menangis menyaksikan gambaran akhir zaman tentang umatnya di akhir zaman yang digambarkan Rasulullah Allah melalui malaikat Jibril. Saking dinginnya Bapak Ibu, saya bawa anak saya usia 1 tahun, diam tidak bernapas, biru wajahnya. Saya pegang dan napasnya pelan sekali. Buru-buru saya cari api Bapak Ibu. Alhamdulillah api ada. Saya menemukan api ketika kami berada di perjalanan kami. Kami sudah tidak menggunakan bus. Kalau ada bus, mungkin di bus kami minta dinyalakan AC-nya, AC panas. Ini tidak bagus kalian. Bismillah, inilah kondisi saudara-saudara kami. Dokumentasi dari Golden Future yang dulu saya ikut aktif di dalam Golden Future ini. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, inilah penderitaan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, bismillah, berkat kepedulian kita bangsa Indonesia, bantuan demi bantuan sampai pada mereka. Nah, ini contoh bantuan yang sudah kami sampaikan juga. Bantuan baju hangat yang kami sasar anak-anak agar mereka selamat ketika musim salju datang. Ini menjelang musim salju Bapak Ibu. Dan kami sisir beberapa rumah-rumah yang memang sangat terisolasi dari jangkauan bantuan ketika nanti salju turun. Ini murni bantuan Indonesia Bapak Ibu yang kami dapatkan melalui kami. Kerjasama dengan Latasan Peduli, kami salurkan ini dengan saudara-saudara kita di Gaza ya. Saat ini terus mereka dikejar oleh Yahudi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang telah mengutamakan kami, menolong kami dengan bantuan ini. Mereka sangat senang menerima bantuan dari kita dan sangat berterima kasih Bapak Ibu. Bersyukur kepada Allah memiliki saudara seperti kita Indonesia. Syukran Indonesia. Syukran Indonesia. Jadi konfirm. Syukran Indonesia ala da'amkum. Ini Bapak dan ini tidak akan kami berhenti lakukan sampai kami menyaksikan Palestina merdeka sebagaimana Indonesia merdeka hari ini. Betul? Takbir. Nah, kami ditegur. Ustaz, kok Palestina terus yang dibantu? Kenapa negara sendiri tidak dibantu? Ustaz, Masya Allah. Baik, kemudian kami coba membuktikan itu. Bismillah, tawakal kepada Allah. Dengan apa yang kami mampu, kami mulai Bapak Ibu. Kami mulai di tempat terjadinya puting beliung di Kabupaten Bandung. Rumah ini tadinya hancur. Persis seperti yang Bapak Ibu lihat. Rumah yang kami bangun ini, rumah Tafis ini, dulu lebih parah dari ini. Atapnya sudah roboh, rumah ini sudah tidak layak huni. Nah, kami sedang membebaskan tanah ini belum kami apa-apakan, dan ini baru 1 lantai. Rencananya 3 lantai Bapak Ibu sekalian. Nah, kami banyak menyaksikan anak-anak yang terlantar ya di jalan-jalan. Kami ingin sekali membina mereka. Kami ingin membina mereka, kita ambil mereka, kita bina, kita kadar dengan Al-Quran. Insya Allah kami lakukan ini, dan ini sudah berjalan selama 2 bulan. Bapak Ibu sudah berjalan 2 bulan. Karena kami ingin segera berjalan, dan ini ingin kami sampaikan pada donatur, maka kami mulai. Betapapun kondisinya sudah seperti ini. Baru 1 lantai Bapak Ibu. Ini anak-anak sudah kami mulai. Ada 25 orang anak ambil sudah mulai mengaji, namun
belum bisa kami adakan pondok untuk menginap. Ini acara pembukaan rumah tahfiz kami. Belum bisa kami lakukan acara penerimaan santrinya karena belum ada asrama. Kami baru satu lantai, Bapak Ibu. Salah satu donatur kami, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Beliau mengidap kanker sudah stadium 4 plus. Nyawa beliau seperti di ujung tanduk. Beliau menginginkan rumah tahfiz ini segera berjalan. Ya, nah ini adalah muwakif Ibu Sulistiawati mewakafkan rumah ini atas persetujuan semua anak. Suaminya sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas, ingin ini menjadi sedekah jariah bagi suaminya dan keluarganya. Itu barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, selesai masalah itu, mulai kajian barangkali ya Bapak Ibu. Lanjut jamaah? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Yakin sampai subuh ya? Saya tagih sampai subuh nih. Janji, kunci pintunya Pak DKM. Sini, kunci sini. Saya gak yakin sampai subuh. Paling jam 10:30 banyak yang muntaber Bapak Ibu. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu kosong, kemana nih jamaahnya? Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan beberapa gambaran peristiwa demi peristiwa yang disampaikan Rasulullah SAW yang akan terjadi. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya tidak ngarang Bapak Ibu. Ini hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian digambarkan seperti ini. Nah, ini ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang kemudian beberapa ulama, beberapa ustadz, asatid, mereka mencoba mengurutkan. Tapi urutannya berbeda-beda. Yang Bapak Ibu saksikan ini bukan saya yang membuat. Karena versi saya sedikit berbeda. Kalau versi saya mencoba menarik terbitnya matahari dari barat ini posisinya bukan di sini. Tapi posisinya di sini. Kenapa dikatakan posisinya di sini? Karena peristiwa terbitnya matahari dari barat adalah peristiwa yang menyebabkan teknologi hilang dari dunia. Hilangnya teknologi dari muka bumi. Artinya, ketika teknologi hilang, Bapak Ibu sekalian mati Allah, maka listrik tidak ada lagi. HP tidak berfungsi, mobil tidak berfungsi. Kita akan kembali ke zaman unta. Ini yang Rasulullah tegaskan. 2 kali Rasulullah menegaskan, "Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Kita akan kembali ke zaman unta. Nah, peristiwa yang menyebabkan itu adalah peristiwa yang dahsyat. Rangkaian peristiwa besar yang diakhiri dengan terbitnya matahari dari barat. Bagaimana awal ceritanya Ustaz? Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Artinya, umat Rasulullah SAW ini akan mengalami gelapnya malam seperti ini 3 kali 24 jam. Bapak Ibu, jamaah, masih bersama saya? Belum ada yang muntaber? Coba dilihat. Bapak Ibu, ini ada satu list pernyataan dari awak NASA. NASA itu adalah badan astronomi antariksa Amerika Serikat. Ini saya sudah buatkan datanya Bapak Ibu. Ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya lihat, saya cari Bapak Ibu ya. Ini sudah saya bahas di Provinsi Riau bersama Ustadz akhir zaman, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Sebentar Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan pada Bapak Ibu ya bahasannya seperti ini. Mudah-mudahan masih ada ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf saya minta waktunya.
Nah, ini dia. Materi ini pernah saya sampaikan, namun agak berat saya menyampaikannya karena tidak semua orang bisa memahami ini dengan baik. Ya. Maksudnya jika salah paham maka kita bisa menjadi fitnah Bapak Ibu. Ya. Dan ini adalah pernyataan dari NASA. NASA mengkonfirmasi akan kemungkinan terjadinya matahari terbit dari barat. NASA confirms possibility of sun rising from the west. Ya. Dan siapa yang berani mengatakan ini adalah salah satu awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov, beliau seorang ahli fisika, dan beliau masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan hadis ini. Dicari agama yang menjelaskan tentang penemuannya. Beliau sampai mengatakan begini, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Kata beliau seperti itu. Suatu saat nanti di masa yang akan datang, bumi ini akan mengalami gelapnya 3 malam berturut-turut tanpa matahari. Dicari literatur agama yang menjelaskan tentang ini. Dan ternyata ditemukan dalam Sahih Muslim. Syarah Syekh An-Nawawi dijelaskan begitu. Sayati alaikum lailun tulha kasalasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 malam berturut-turut. Wa kana rajulun fikum as-salih istiqadha min nawmikum al-ada kamal yaum. Kulal yaum kamal ada. Dan adalah seseorang laki-laki yang saleh di antara kalian bangun di pagi hari, dini hari seperti biasa. Sumaya tahajjud ilallah, lalu dia melaksanakan salat tahajud. Sumaya yaqra'ul Qur'an. Lalu dia membaca Quran. Biasanya setelah tahajud baca Quran paling 5 lembar. Itu fajar terbit. Rasulullah SAW mengatakan berkumandang azan tidak, tapi terbit fajar. Artinya sholat subuh berdasarkan terbit fajar, bukan berdasarkan tit. Nah itu, ini sunnah yang hilang dalam pelaksanaan penentuan waktu sholat. Coba kalau jamnya ngaco, nah bahaya kan? Ini sunnah yang hilang. Harusnya fungsi matahari adalah untuk menetapkan waktu sholat. Sholat subuh dimulai ketika terlihat putih di antara benang hitam, ada terlihat di ufuk timur putih, nah itu fajar. Orang ini sudah tahajud, sudah baca Quran lebih dari 5 lembar, hampir 1 juz, kok fajar belum terbit? Kemana di Bang Fajar? Jangan-jangan lupa. Ya, Bang Fajar apa Bang Jafar? Bang Fajar. Di telepon, di miss call gak diangkat, di WA kok gak disentang. Oh, barangkali saya terlalu gasik bangunnya, tidur lagi dia. Dan bangun-bangun dia dikagetkan oleh suara gundah gulana manusia. Sudah 3 hari 3 malam matahari tidak terbit. Dan manusia pada akhirnya menjerit ketika mereka menyaksikan matahari terbit dari barat. Kenapa matahari terbit dari barat? Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadrina aina syamsu ba'da ghurubiha?" Tahukah kalian wahai umatku, di manakah matahari setelah terbenamnya? Nah, sekarang matahari sudah terbenam Bapak Ibu. Betul? Berada di mana sekarang matahari? Selatan berarti di sana. Di barat. Baratnya di mana? Di sana kan? Ini kiblat ke barat. Sebelah sana. Betulkah matahari ada di barat? Ketika para sahabat ditanya Rasulullah SAW di mana matahari setelah terbenamnya, apa jawaban para sahabat? Tawadu mereka. Allahu Rasulullah a'lam. Allah Maha tahu dan Rasulullah mengetahuinya. Inna syamsa ba'da ghurubiha tarji'u ila makaniha tahta al-'arsh harat sajidatan tusabbihullaha wa tuqaddisuh. Adalah matahari setelah terbenam di barat bagi kita. Ya di barat itu kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Matahari kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Sujud bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Itu yang dilakukan matahari kata Rasulullah SAW setelah terbenam. Bukan berada di barat semata. Tatkala datang waktu untuk terbit, matahari meminta izin. Karena tidak pernah matahari terbit tanpa izin.
Ya Rabbi, matla'i hada matla'i. Asta'dzinuka an atwa fi makani khuruji ya Rabb. Fi makhraji. Ya Allah, ini saatnya aku terbit. Aku minta izin untuk terbit. Kata Allah, ukhruji, keluar kamu. Ya, terbit dari timur sampai barat. Malam itu matahari minta izin kepada Allah. Pagi itu. Tapi apa kata Allah? Takif. Tawakkafi, berhenti, jangan kamu terbit. Maka pagi hari itu harusnya matahari terbit, tidak. Maka gelapnya siang terjadi. Siang itu gelap tanpa cahaya matahari, harusnya siang. Nyambung ke malam yang kedua. Gundah gulana manusia. Pada saat itu bumi ada dalam keadaan banyak gempa. Gunung-gunung pun mengeluarkan lahar. Ini barangkali yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Zalzalah. Betul? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang-gancingan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungannya. Wa qalal insanu ma laha, dan berkatalah manusia, ada apa dengan bumi ini? Gundah gulana manusia saat. Malam yang kedua, pagi yang kedua, matahari minta izin untuk terbit. Apa kata Allah? Tawakkafi anti, berhenti, diam, jangan terbit, tahan, jangan terbit. Gelap lagi siang yang kedua, nyambung dengan malam yang ketiga, dan ketiga kalinya matahari minta izin untuk terbit. Ukhruji min makani gurubik, keluar kamu dari tempat terbenam. Maka matahari terbit dari barat, Bapak Ibu, yang harusnya dari timur. Faidah tola'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat, warahan nas, manusia menyaksikannya. Amanu ajma'un, manusia beriman kepada Allah semuanya, tidak ada yang tidak beriman. Artinya peristiwa itu membenarkan, membuktikan kebenaran Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Maka mereka sujud kepada Allah, meminta ampun dan bertobat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Al-An'am ayat 158. Fa idza tala'at min maghribiha amanu ajma'un. Apabila matahari terbit dari barat, berimanlah mereka semua kepada Allah. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sayang sekali saat itu tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya kafir. Yang kedua, au kasabat fi imaniha khaira, atau orang yang mereka beriman tapi STMJ. Jemaah, apa itu STMJ? Bukan susu telur madu jengkol, bukan. Bukan, sholat terus maksiat jalan. Orangnya Islam tapi banyak maksiat. Ketika menyaksikan matahari terbit dari barat, bertobat dia. Tidak berguna. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari barat. Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubila taubatuh. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima tobatnya. Tapi saat itu manusia tidak diterima taubatnya. Persaksikan. Lihat wajah manusia saat itu. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah manusia putih berseri-seri dan ada yang hitam pucat. Siapa yang hitam pucat? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, ditanya oleh para malaikat, kenapa kalian kufur setelah beriman? Jamaah, kufur setelah beriman. Perbuatan apa yang menyebabkan orang kufur padahal sebelumnya beriman? Tapi dia kafir tanpa disadari. Apa jamaah? Jamaah. Oh jamaah. Itu Ustaz Maulana bukan saya. Mana suaranya? Perbuatan apa yang kalau dilakukan orang beriman ini tidak sadar kafir lagi tanpa disadari. Padahal dia ngakunya beriman, tapi kafir. Dia merasa beriman, tapi di hadapan Allah kafir. Perbuatan apa?
Kembalikan ke Quran, surat Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaduddukum ba'da imanikum kafirin. Hei orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti cara ibadah mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman kafir. Loh, apa yang dilakukan ahli kitab ketika kita mengikutinya lalu kita akan kafir setelah beriman? Quran Ali Imran juga ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jangan kamu melakukan hal seperti orang-orang yang telah berselisih paham dan berpecah belah setelah datang penjelasan kepada mereka. Oh, berarti yang dilakukan ahli kitab berpecah belah dan berselisih paham setelah datang penjelasan. Bapak Ibu, bisa diikuti? Jamaah, bisa diikuti? Baik. Ada sebuah ruangan. Di ruangan itu ada patung gajah. Ada patung gajah. Sempurna. Dari ujung rambut, ujung belalai, sampai ujung kaki dan ujung ekor. Semuanya meyakini itu bentuk dari gajah. Tapi orang-orang belum tahu saat itu seperti apa gajah. Mereka dibawa ke ruangan gelap, di mana di tengah-tengah mereka ada patung gajah. Ya, ada patung gajah. Mereka belum tahu seperti apa gajah. Nah, pemimpin mereka mengatakan, kalian di ruangan gelap ini, aku pertemukan dengan bentuk terbesar dari hewan terbesar di kita. Dia bernama gajah. Tapi dia patungnya. Silakan kalian tentukan seperti apa bentuk gajah. Yang satu memegang kakinya. Lalu dia mengatakan, oh, gajah itu tinggi seperti tiang. Padahal yang dipegang kaki. Salah tidak? Tidak. Itu gajah memang. Tapi kakinya. Yang satu pegang perutnya. Wis, gajah bukan kayak tiang. Gajah itu gede kayak bedug. Padahal yang dipegang perutnya. Salah tidak? Tidak. Karena dia pegang gajah juga. Tapi perutnya. Yang satu pegang belalai. Pegang telinga. Gajah bukan kayak bedug. Tidak pula kayak tiang. Gajah itu tipis kayak kipas angin. Kayak apa? Kipas ya? Kayak kipas gitu, tipis. Salah tidak? Tidak. Yang mereka pegang, yang dipegang telinganya. Itu juga gajah. Berbeda kan? Padahal yang dipegang satu ekor sama gajah. Oh, Islam itu bukan kayak gitu. Ini Islam kayak kami. Nah, ya, tapi sebagian. Bukan, Islam tuh kayak kami. Seperti itulah yang terjadi. Betul? Yang ini mengaku Quran Sunnah, yang ini mengaku Quran. Sama-sama kembali pada Quran Sunnah. Tapi dari sisi mana mereka mengambilnya? Itu yang membuat kita berbeda. Nah sekarang kemudian, kalian sudah memegang gajah. Sekarang lampunya saya nyalakan. Tring dinyalakan. Semuanya menyaksikan gajah itu bentuknya sama dengan mata kepala mereka. Harusnya mereka bilang apa? Oh, gajah tuh seperti ini. Harusnya begitu kan? Ini tidak. Enggak, pokoknya gajah itu seperti tiang. Padahal sudah dilihat gajah itu seperti apa. Bukan seperti bedug. Mereka masih berpegang pada hal pendapat mereka. Padahal sudah diperlihatkan terang cahayanya, gajahnya sudah kelihatan. Kira-kira kalau masih berpecah belah dan berselisih paham, padahal sudah lihat sama-sama gajah, disebutnya apa? Itulah yang terjadi dengan umat Islam hari ini. Quran dan Sunnah sudah dibacakan, Sunnah sudah dibacakan, sudah lengkap Quran dan Sunnah, tapi masih berpecah belah. Itu yang membuat kita kafir setelah beriman. Kok kafir setelah beriman? Bukan. Quran. Untuk melengkapinya, tadi sudah disampaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kalian mengikuti segolongan orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepadanya, kitab sudah diberikan. Kita mengikuti mereka, berpecah belah setelah bersifat, maka kita akan kafir setelah beriman. Jamaah, hari ini umat Islam paling banyak di dunia. Sepakat? Paling banyak di dunia ya. Dunia dihuni oleh 7 miliar umat manusia. Sepertiganya umat Islam. Betul? Hampir 2 miliar di muka bumi ini umat Islam. Pertanyaan saya, umat Islam yang menjadi umat yang terbesar di dunia, hidupnya berjamaah apa berpecah belah? Yakin? Berarti setiap perpecahan itu punya nama dan kelompok mereka masing-masing ya? Ada namanya ini, betul? Baik, sekarang coba sebutkan semua nama-nama golongan umat Islam tadi di dalam hati. Cukup di dalam hati, jangan dikemukakan, nanti ada yang tersinggung. Apa tadi kamu sebut? Sebutkan dalam hati masing-masing. Ayo, ada berapa? Ada berapa, Pak? 10 ada? Lebih. Bu, ada berapa, Bu? Bu, ada berapa kelompok golongan dalam Islam? Banyak. 10 ada? Lebih, Masya Allah. Nah, sekarang tolong ucapkan dengan jelas, dengan lantang Bapak Ibu, biar semuanya mendengar. Tolong sebutkan satu dari nama-nama itu yang ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Satu saja. Ada tidak? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Kita buka Quran surat Yusuf ayat ke-40. Tolong dibacakan. Jemaah, mana ini? Tolong dibacakan Quran surat Yusuf ayat ke-40. Merinding saya membaca ayat itu ketika membacanya dan kita rasakan terjadi di zaman kita. Sudah ada surat Yusuf ayat ke-40. Nah, ini tanda akhir zaman. Tanda kiamat telah dekat. Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah tadi tanda kiamat akan terjadi. Antutlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Dibacanya masnah dan tidak susah untuk ditemukan. Susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah. Apa itu masnah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma kutiba siwa kitab Allah, sesuatu yang ditulis selain daripada Al-Quran kitab Allah lalu sering dibaca manusia. Jujur, mana yang sering digenggam dan dibaca? Gadget apa mushaf Quran? Gadget apa mushaf Quran? Nah, itu tanda kiamat telah dekat. Quran disimpan, gadget yang dipegang. Disuruh buka Quran, buka gadget, bukan buka mushaf. Nah, itu tanda kiamat telah dekat. Jemaah, sudah ketemu? Sudah Bu? Surat Yusuf ayat ke-40. Coba lihat Qurannya. Gadget. Oh, gadget kan tuh. Baik, baca Bu. Silakan. Yang keras Bu. Inil hukmu amara alla ta'budu dari gitu. Nah, Allahu Akbar. Dapat hadiah umroh teh, alhamdulillah, gratis. Dapat hadiah umroh gratis ya teh ya. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Cengkareng. Nah, ayat itu sudah jelas.
Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukm amaru an la ta'budu illa iyyah dzalika inil hukmu dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Di situ diawali oleh ma ta'buduna. Ma ini macam-macam, ada ma nafi, ada ma istifham, ada ma istinafiyah, ada ma mausul. Tapi maknya ma apa? Lihat sesudahnya ada ila tidak. Oh, ada ila, berarti maknya ma nafi. Maka kita terjemahkan ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah. Tidak ada yang kalian sembah, ma ta'buduna sembah min duni selain Allah illa asma'an kecuali nama-nama, illa asma'an kecuali nama-nama, sammaitumuha antum wa aba'ukum yang kalian buat nama-nama itu dan juga oleh bapak-bapak kalian. Jamaah, berarti menyembah nama yang dibuat oleh bapak-bapak atau oleh kalian. Pertanyaannya, kok bisa menyembah nama? Bagaimana menyembah nama? Apakah dibikin plangnya besar, lalu ditulis namanya dengan huruf yang indah, lalu kita ruku sujud di depan nama-nama tadi? Bukan. Lalu bagaimana dikatakan menyembah nama tadi? Apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan untuk kebesaran nama kelompoknya, bukan untuk kebesaran nama Allah. Ketika Allah dihujat, diam. Ketika Rasulullah dihinakan, diam. Ketika Islam dinistakan, diam. Ketika ulama dihinakan, diam. Tapi ketika kelompoknya dihina, dia marah habis-habisan. Itu namanya menyembah kelompoknya, menyembah nama-nama itu. Jamaah. Sepakat? Sepakat tidak? Nah, itulah kemusyrikan. Itulah kemusyrikan. Baik. Apakah itu disebut musyrik, Ustaz? Kenapa disebut musyrik? Quran. Surat Ar-Rum ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaih, dengan selalu bertobat kepada Allah, wattaquhu dan bertakwa kepadanya. Munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalah wattaqu munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalata dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, sudah bertobat, sudah takwa, dan sudah sholat. Kok masih dilarang jangan musyrik? Kan sudah tobat, sudah takwa, sudah sholat. Jamaah, taubat, takwa, sholat perbuatan siapa? Perbuatan muslim apa non muslim? Perbuatan muslim. Kok bisa orang yang taubat, takwa, dan sholat terjebak pada kemusyrikan? Apa taubat, takwa, dan sholat mereka tidak cukup menjauhkan mereka dari kemusyrikan? Ya. Lalu kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang selalu bertobat, takwa, dan sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ayat 32-nya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama, mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ini yang namanya membuat orang kafir setelah beriman. Maka pada saat matahari terbit dari barat, orang-orang yang memecah belah agama mereka, hitam pucat wajahnya. Ustaz, apakah yang hitam, yang putih kulitnya mendadak berubah menjadi hitam? Iya, kena cat tembok. Bukan. Bapak Ibu, ada tidak penyesalan yang lebih besar dari orang yang tidak diterima iman Islamnya? Padahal selama hidupnya dia beribadah kepada Allah, rajin beribadah, tapi iman Islamnya tidak diterima. Ada nggak yang lebih besar penyesalan daripada orang seperti itu? Tidak ada kan? Lihat wajah orang yang menyesal. Pucat apa putih berseri?
pucat. Allah sebut iswaddat wujuhum. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Jangan kamu seperti orang-orang yang berselisih paham dan berpecah belah setelah datang penjelasan. Belum datang penjelasan, tidak masalah. Beda menyebutkan gajah, nggak masalah, karena tidak terlihat. Tapi kalau sudah datang cahayanya, Qur'annya, masih berbeda, itu yang masalah. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini, Bapak Ibu, betul? Maka saling menyalahkan. Kami ahlus sunnah, kalian ahlul bid'ah. Terjadi tidak seperti itu? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang seperti ini yang kami khawatirkan hitam pucat wajah mereka. Fa'amal ladzina byadat wujuhum, adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, fa fi rahmatillah, mereka di dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapakah orang-orang yang putih berseri? Orang-orang yang bersaudara di dalam Islam, orang-orang yang bersatu di dalam Islam, tidak berpecah belah. Mereka sami'na wa ta'na kepada pimpinan para ulama. Jamaah, mereka mengamalkan Quran Sunnah secara berjamaah dan tidak berpecah belah. Itulah orang-orang yang ketika matahari terbit dari barat, mereka putih berseri, yakin imannya benar. Baik jamaah yang dirahmati Allah, masih bersama saya? Ini udah pada kosong nih. Ada yang muntaber ini. Jamaah, saya perlihatkan pada jamaah sekalian, ini satu peristiwa. Ini yang saya waspadai Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi. Peristiwa apa itu Ustaz? Peristiwanya ini Bapak Ibu. Ini sudah terjadi lama. Namun mungkin saya tidak tahu apakah ada yang pernah menyebarkan ini dalam ceramahnya selain saya tidak tahu. Tapi ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ini adalah peristiwa yang pernah terjadi di bulan Maret 2011 Bapak Ibu. Peristiwa ini terjadi di bulan Maret 2011. Ya. Saya sangat merinding menyaksikan peristiwa ini terjadi. Peristiwa apa Ustaz? Bapak Ibu bisa kita saksikan peristiwa ini terjadi di pagi hari di awal Maret 2011. Bukannya itu, mohon maaf. Ini juga sama, tapi ini saya perlihatkan yang ada di kota New York, Bapak Ibu. Orang-orang kaget ketika menyaksikan peristiwa ini terjadi. Saat itu turun salju. Di pagi hari itu orang-orang pada keluar. Mereka heran dengan apa yang terjadi. Mungkin ini peristiwa pertama seumur hidup mereka. Perhatikan, ini adalah matahari yang selama ini menyinari kita setiap hari. Perhatikan Bapak Ibu. Say hi. Parece muito universal. Só isso. Ali, ó. Bapak Ibu, ini adalah matahari kita selama ini. Tem os sóis. Lalu ini apa? Ada dua matahari. Pernah menyaksikan ada di langit Jambi? Tidak. Ini ramai di seluruh dunia. Indonesia tidak sempat membahasnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini ramai di dunia. 11 Maret 2011. Awal Maret 2011. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Ó, ali, Hanya Allah yang tahu. Banyak teori muncul pada saat itu. Bahkan yang saya herankan, yang saya takutkan, di daerah Rusia,
Itu terlihatnya begini, seperti di Taiwan. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini seperti di Taiwan. Second sun, as seen in Asia. Matahari kedua terlihat di langit Asia, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di Taiwan dan di Bangkok, semuanya terlihat. Dan ini yang terjadi di Taiwan. I'm sorry I can't translate for you. I don't know the language. If any of you out there do, I would very much appreciate a translation of what they're saying about it. Bahkan mereka saling mendekat, Bapak Ibu. Terjadi Real. pasang air laut. Nah, ini ada, terlihat ada dua. Mana matahari kita yang sesungguhnya? Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Mau yang kuning, yang kanan atau yang kiri. Ini terjadi di tahun 2011, di awal Maret. Bisa jadi nanti kejadiannya lebih dahsyat daripada ini, jika Allah menginginkan. Itu yang membuat para ilmuwan yakin dengan kebenaran hadis tadi. Tokoh ini di keliling dunia mencari di mana agama yang menjelaskan peristiwa datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam tadi. Keliling dunia dia dan dia menemukan ternyata ada ulama yang menjelaskan. Kebingungan dia terjawab sudah. Nah, dokter ini kemudian masuk Islam. Allahu Akbar. Ini tanda besar kejadian hari kiamat. 10 tanda besar hari kiamat yang akan terjadi, yang apabila salah satunya terjadi kata Rasulullah, maka yang lain akan beriringan seperti sebuah tasbih, Bapak Ibu. Seperti sebuah tasbih yang apabila putus, maka yang tanda berikutnya akan beriringan jatuh seperti apa? Seperti tasbih tadi, beriringan dalam waktu yang cepat. Abang yang pegang HP tadi di sini mana? Lagi telepon? Bukan muntabir? Bukan, banyak yang muntabir ya. Jamaah, lanjut. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi dia masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan hadis dari ulama tadi. Bapak Ibu, inilah Quran dan hadis. Para sahabat bercakap-cakap mereka di dalam masjid. Rasulullah SAW mendengar apa yang dipercakapkan para sahabat. Di tengah-tengah mereka ada sahabat Huzaifah bin Usaid. Mada tadzakartum, kata Rasulullah SAW. Kalian sedang ngobrol apa? Ramai sekali kalian berbicara. Apa kata mereka? Nanu natadzakaru sa'ah ya Rasulullah. Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Bilakah kiamat terjadi? Kata Rasulullah SAW. La taqumu sa'atu hatta taro asro ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tandanya. Nah, ini hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat 10 tanda besarnya. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Justru dalam hadis ini yang Rasulullah pertama sebutkan adalah terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, kita akan mengalami kabut asap selama 40 hari 40 malam. Siang tidak, malam pun tidak. Yang ketiga, keluarnya binatang melata di muka bumi. Para ulama ahli hadis menakwilkan hadis ini bahwa yang dimaksud binatang melata ini adalah jasasah. Binatang yang lahirnya berbarengan dengan lahirnya Dajjal dan akan keluar mendahului keluarnya Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, binatang ini akan keluar duluan. Binatang apa, Ustaz? Nah, Rasulullah sampaikan, binatang ini penuh dengan bulu. Penuh dengan bulu. Ketika binatang ini menghadap kita, itulah yang kita anggap wajahnya. Karena susah ditetapkan bentuknya seperti apa, bulunya karena penuh dengan bulu. Bapak Ibu, dengan izin Allah, ada peristiwa terjadi di Filipina di akhir bulan Agustus 2017. Nah, ini dia. Ini seekor binatang keluar di tengah-tengah masyarakat. Binatang ini persis seperti yang digambarkan Rasulullah SAW tentang jasasah. Badannya besar, penuh dengan bulu. La tastati'una
an tufarriqu bainal wajhi wad duburi. Kalian tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Karena susah. Penuh dengan bulu. Mana yang menghadap, itulah yang disebut muka. Nah, binatang seperti itu muncul di akhir Agustus 2017 di Filipina. Binatang ini tidak pernah jauh dari air. Artinya dia selalu membasahi tubuhnya. Nah, kalau bentuknya begini terlihat ini kepalanya kan? Nah, ini kepalanya. Binatang ini selalu memakan ikan di laut. Cuma bedanya, satu, binatang ini belum berbicara, sementara Allah sebutkan binatang ini akan berbicara. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna dabbatul ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila jatuh perkataan kami kepada manusia, kami keluarkan seekor binatang melata di muka bumi yang akan berbicara kepada manusia bahwa dahulu manusia tidak beriman pada ayat-ayat kami. Bedanya apa? Satu itu, tidak berbicara. Mungkin ini belum berbicara. Yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan, binatang ini bulunya berwarna hitam. Yang ini putih. Apakah binatang ini? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa besar inilah yang kemudian menghantarkan kita kepada munculnya 10 tanda kiamat tadi. Nah, maka kemudian saya memahami dan menyimpulkan sepertinya peristiwa ini ketika bumi dekat dengan benda langit, bumi bergeser karena tertarik oleh benda langit yang datang. Maka benda langit ini membuat bumi bergeser dari kutubnya. Itu yang saya khawatirkan terjadi. Maka akan terjadi perubahan musim yang ekstrim. Menjelang kemunculan Dajjal, Rasulullah sebutkan, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia di muka bumi. Akan ada tahun tersulit bagi manusia di muka bumi. Betulkah Ustaz? Betul. Rasulullah SAW sampaikan begitu. Mana hadisnya Ustaz? Ini saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu. Nih, ini saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Mahim, Asratu Sa'ah karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. An Abi Umamah dari Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal salasu sanawatin syidad akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia. Yusibun nasa fiha jau'un syadid, akan menimpa kepada manusia di 3 tahun terakhir ini kelaparan yang sangat." Bapak Ibu, ada yang membaca berita? Eropa sekarang sedang dilanda krisis pangan dan krisis moneter. Di Eropa orang sekarang sudah mencari makanan di tempat-tempat sampah. Susahnya makanan akibat kekeringan dan gagal panen. Ada yang membaca itu? Berita ramai-ramai membungkam. Media massa membungkam ini terjadi. Karena takut membuktikan kebenaran hadis ini. Akan datang 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal kepada kalian, pada manusia. Dan 3 tahun ini adalah 3 tahun tersulit bagi manusia berada di muka bumi. Kenapa? Fiha jau'un syadid, manusia ditimpa kelaparan yang sangat. Yamurullahu as-sama fi sanatil ula. Allah perintahkan kepada langit di tahun yang pertama, antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga hujannya. Hei langit, tahan sepertiga hujanmu, jangan kau turunkan. Maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Kering bumi karena tidak ada hujan selama setahun. Tadi ada hujan? Ada hujan tadi? Ada. Besar apa kecil? Gak hujan? Gerimis. Tanda-tandanya sedikit-sedikit hujannya. Kenapa? Karena air ditahan sepertiga. Kemudian masih lanjut Bapak Ibu? Masih ada waktu? Ya. Sumaya wa yamurul ardu fatah bisa sudusai nabatiha. Wa yamurul ardu anta bisa sudusan nabatiha, dan memerintahkan bumi untuk menahan
Sepertiga tanamannya gagal panen terjadi di mana-mana. Sepertiga tanaman tidak keluar dari muka bumi. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh. Tahun ketiga, tidak setetes pun air keluar hujan. Tidak ada hujan selama setahun dan tidak ada tumbuhan tumbuh selama setahun. Akibatnya apa? Manusia mati, banyak yang mati kelaparan. Bumi kering kerontang. Bapak Ibu, itu zaman tersulit. Dan ketika Dajjal muncul, teknologi tidak ada di muka bumi. Maka datang Dajjal kepada manusia saat itu. Kepada manusia Dajjal berkata, "Ma tahjukum min rabbikum?" Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Nahtajutu aman. Kami membutuhkan makanan dari Tuhanku. Banyak orang-orang yang mati itu kuburan saudara-saudara kami. Mereka mati karena kelaparan. Andai kata Tuhan berkenan, kami ingin meminta makanan diturunkan dari langit. Tidak ada negeri yang bisa mengeluarkan. Tanah kami tidak bisa mengeluarkan biji-bijian dan makanan untuk kami. Dajjal berkata kepada mereka, "In tastati'an u'ti iyaikum ta'aman." Apabila aku bisa memberikan makanan kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan untukku? Apa kata mereka? Intastati antunazil alaina ta'aman nasjudu laka rabbana. Jika kamu bisa menurunkan membawa makanan untuk kami sujud menyembah engkau, berarti engkau Tuhan kami. Maka Dajjal berkata, "Aina mat'amukum?" Mana tempat makanan kalian? Maka manusia mengeluarkan tempat makanan mereka, disimpan di depan. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya, dalam waktu singkat muncul makanan di depan mereka, dan mereka pun sujud menyembah Dajjal. Dan kebanyakan yang sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Lalu Dajjal datang kepada negeri yang kering kerontang, dan Dajjal berkata pada mereka, "Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Lihat, anzur hiwalana, lihat sekitar kami. Dulu hijau, mempesona, subur makmur loh jinawi negeri kami. Sekarang kering kerontang, banyak dari kami yang mati karena kekeringan. Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kami ingin Tuhan kalian menurunkan hujan dari langit agar negeri kami ini bisa hijau kembali. In astati an unzila mataran minas sama." Apabila aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang kalian berikan untukku? Apa yang kalian berikan untukku jika aku bisa menurunkan hujan dari langit? Intastati antunazilal matara minas sama nasjudu laka rabbana. Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit, kami menyembahmu sebagai Tuhan kami. Maka apa? Dajjal menggerakkan tangannya, awan dikumpulkan di atas kaum tadi. Lalu Dajjal berkata pada awan tadi, "Ya sahab, anzil kural matara indaki." Hai langit, turunkan hujanmu hai awan. Maka awan deras mengeluarkan hujan. Maka mereka pun bersyukur dan sujud kepada Dajjal. Paling banyak dari mereka adalah kaum wanita. Ustaz, dari tadi wanita-wanita terus, mana laki-lakinya? Betul, Bu? Ya, Bu ya? Kok dari tadi kaum wanita yang paling banyak, laki-lakinya kemana? Bu, pada saat itu manusia sudah banyak yang mati karena peperangan demi peperangan. Yang berperang laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maka yang tersisa, maka yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Ini apa, Pak? Tuh, hati-hati, Bu. Bu. Oh, dibales sama si ibu. Allahu Akbar. Rupanya sering bertengkar ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran peristiwa tersulit yang ada di manusia. Ini merupakan bagian dari 10 tanda besar terjadinya hari kiamat. Jamaah. Lanjut. Nah, apalagi tanda yang lain? Nah, tanda yang lain, binatang keluarnya Yajuj Majus. Nah, apa itu Yajuj Majus? Dokter belum nengok.
Sama. Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, beliau profesor dari Saudi Arabia. Beliau meneliti sendiri tentang Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan Quran surat Al-Kahfi, beliau menemukan titik demi titik yang diyakini ada Ya'juj Ma'juj di sana. Sehingga beliau menukilkan bahwa Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia seperti kita. Ya'juj dari dua kata, ya dan jau. Ya Asia, jau bangsa. Oh, Ya'juj artinya bangsa Asia. Ma'juj, ma berkuda, jau bangsa. Berarti Ma'juj pasukan berkuda, bangsa yang berkuda. Oh, berarti mereka adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Itu arti Ya'juj dan Ma'juj. Inggris Barat menyebutnya Gog Magog, George Majuj. Betul? Ada yang sumpah serapah, Ustaz sekarang sudah ada. Siapa? Ah, itu saya nggak akan sebutkan, takut tersinggung. Ustaz Jo ngerti. Apa ngerti siapa? Sudah ada ya Pak? Di Indonesia? Tapi siapa mereka Ustaz? Saya sampaikan tapi tidak menggunakan mic dan tidak direkam. Ustaz bersabda, enggak. Zainab binti Jahshin, istri Rasulullah SAW. Dari sekian banyak istri Rasulullah, ada yang bernama Zainab binti Jahshin. Beliau menyaksikan Rasulullah terbangun dari tidurnya di Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda begini, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Celakalah bangsa Arab, keburukan telah mendekat kepada mereka. Rasulullah tidur, tiba-tiba bangun. La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min ra'mi Ya'juj wa Ma'juj mislaha. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Oh, berarti Rasulullah dalam tidurnya bermimpi melihat ada lubang Ya'juj Ma'juj di dekat bangsa Arab sudah terbuka sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu. Sekarang sebesar apa? Jamaah. Di masa Rasulullah lubangnya sebesar ini. Hari ini sebesar apa? Pertanyaan saya, bangsa Arab mana? Mana yang disebut bangsa Arab, Bapak Ibu? Jamaah. Saudi Arabia, jangan Saudi Arabia. Yaman bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Irak, bangsa Arab. Suriah, bangsa Arab. Mesir, bangsa Arab. Palestina. Bagaimana kondisi negara-negara itu hari ini? Berdarah-darah tidak? Dibantai tidak? Berarti kecelakaan telah menimpa mereka. Betul? Pertanyaannya, siapa yang membantai mereka? Apakah itu Ya'juj dan Ma'juj? Bukan. Tapi Ya'juj Ma'juj KW. Artinya, menjelang Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya, mereka akan mengalami kecelakaan yang menyedihkan. Seperti apa Ustaz? Seperti ini Bapak sekalian. Ini gambaran bagaimana penderitaan yang dialami bangsa Arab seperti yang Rasulullah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ini adalah detik-detik berdarahnya bangsa Palestina, khususnya Gaza. Di tengah-tengah aktivitas dan mobilitas masyarakat Gaza, melaksanakan rutinitas harian, yang bekerja di proyek, yang bekerja di rumah sakit, diperlihatkan dua hal yang sama, yang satu dilakukan orang Palestina, yang satu dilakukan orang Yahudi Israel. Di waktu yang sama. Yang di rumah sakit sibuk mengobati pasien, merawat pasien.
yang bekerja di udara, stasiun televisi, sibuk masing-masing tanpa menyadari derita yang akan terjadi menimpa mereka. Ketika anak-anak Palestina Gaza menerbangkan layangan, Israel tentaranya menerbangkan drone. Baik-baik mati Allah. Di saat rakyat Gaza, umat Islam Palestina memetik apa? Panen buah zaitun, mereka menjatuhkan selongsong peluru. Dan inilah laut Gaza, dan inilah detik-detik Gaza berdarah, bangsa Arab berdarah. Apakah ini yang Rasulullah maksudkan? La ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Baik-baik umat subhanahu wa ta'ala, inilah kondisi Palestina, khususnya Gaza yang digempur habis-habisan oleh Zionis Yahudi. Apakah Zionis Yahudi ini Ya'juj Ma'juj yang membuktikan munculnya keburukan bagi bangsa Arab? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan keluar nanti di saat Nabi Isa sudah ada di muka bumi. Jamaah, sekarang Nabi Isa ada di mana? Ada di Jambi? Di Serolangun? Kata ibu di Serolangun. Ada di mana? Di langit ketujuh. Yakin? Jamaah. Kita buka Quran surat Ali Imran ayat 55. Ini sebentar lagi saya selesai. Rasulullah SAW bersabda, Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Yang pertama, Allah mewafatkan Nabi Isa. Wa rafuka ilayya, dan aku mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku membersihkanmu dari orang-orang kafir. Yang keempat, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang yang mengikutimu lebih mulia daripada orang kafir sampai hari kiamat. Sebentar, sampai situ dulu. Yang pertama, ini mutawafika, aku akan mewafatkan engkau. Apa arti wafat? Meninggal. Yakin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan pada besok hari jam 10.
Selalu begitu kan? Apakah wafat selamanya berarti meninggal dunia? Tidak. Buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Wafat di dalam ayat ke-60 surat Al-An'am artinya tidur. Loh, kok bisa mati dan bisa tidur? Itulah mati dan tidur, sama saja. An-naumu akhul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan mati itu saudara, sama. Ahli surga tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur. Jadi wafat bisa berarti tidur. Nah, berarti Nabi Isa meninggal apa? Tidur. Tidur. Wa isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Ingatlah ketika Allah firman, "Hai Isa, aku akan menidurkan engkau. Wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku." Nah, berarti Nabi Isa ada di mana sekarang? Di sisi Allah, bukan di Jambi. Sedang apa? Sedang tidur. Wah, Ustaz, kok tidur di sisi Allah ribuan tahun? Tunggu dulu. Di Jambi 2022, di sisi Allah baru 2 hari. Kok bisa 2 hari? Quran surat As-Sajdah. Wa kana miqdaru yaumi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. 1 hari di sisi Allah di bumi 1000 tahun. Sekarang tahun berapa? 2022. Di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak? Berubah tidak? Tidak. Berarti Nabi Isa masih hidup. Di mana? Ada di sisi Allah, sedang tidur. Kapan turunnya? Ketika umat Islam sholat subuh di masjid ini. Ingat, sholat subuh bukan sholat maghrib. Makanya pejuangnya disebut pejuang subuh. Betul Ustaz? Waqad uqimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan qomatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Imamnya dari kita. Sama ulama, bukan nabi, bukan rasul. Wa huwa yusawwu sufufakum, imamnya meluruskan salat kalian. Luruskan tawasu atadilu, seperti tadi yang saya lakukan. Itu sunnah memulai salat berjamaah. Istawu sufufakum tawasu atadilu. Sunnah ini hilang, tapi alhamdulillah sekarang sudah marak kembali. Luruskan. Umar bin Khattab selalu ke masjid bawa pedang. Ketika Rasulullah meluruskan saf, izin ya Rasulullah, silakan Umar. Mau lurus enggak? Kebayang. Kalau sekarang ada Umar, lurus, Umar bawa pedang. Habis kaki kalian. Nah, falamma yasawu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, turun Isa bin Maryam. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Indal maut